guys, selamat datang di channel gue Jackson Iskia dalam acara Sentuhan Surgawi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin membagikan sebuah renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 63 ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Mazmur 63 ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang kisah dari seorang yang sangat kita kenal, yaitu Raja Daud. Kita tahu bagaimana kehidupan Daud, bagaimana kisah hidup dari perjalanan hidup Daud bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang Daud hadapi, di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi di dalam kehidupannya, ada begitu banyak hal yang dialami oleh Daud. Dari dia kecil sampai dia menjadi seorang raja, itu ada begitu banyak hal-hal yang tersulit yang Daud alami. Apalagi ketika dia dipilih dan diurapi menjadi seorang raja pada waktu itu, dan dia harus berperang melawan musuh-musuhnya. Tentunya kita tahu di dalam kisahnya dalam Alkitab. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini, di sini Daud mengatakan bahwa sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Daud berkata, sungguh bahwa Tuhan, engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku akan bersorak-sorai. Nah, Daud mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga Daud berani berkata bahwa sungguh Tuhan adalah pertolonganku. Bahkan Daud berkata bahwa di dalam naungan sayapmu aku akan bersorak-sorai. Daud begitu menyadari ketika Daud berada dalam lindungan Tuhan, Daud akan menikmati pertolongan yang luar biasa. Daud akan mengalami rasa aman yang luar biasa. Daud akan mengalami banyak hal ketika dia berada dalam naungan Tuhan atau dalam lindungan Tuhan. Makanya ketika masa-masa tersulit dalam hidup Raja Daud, ada begitu banyak perkara-perkara yang mungkin secara manusia dia tidak bisa hadapi, tetapi ketika dia memandang kepada Tuhan, ketika dia meminta pertolongan Tuhan, dia menemukan jawaban-jawaban yang luar biasa. Ketika dia berseru kepada Tuhan, ketika dia menjadikan bahwa Tuhan adalah perlindungannya, Tuhan adalah sumber pertolongan yang Daud butuhkan. Dan di dalam ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa di sini dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Di sini Daud menyampaikan kerinduannya kepada Tuhan. Betapa Daud sangat merindukan Tuhan di dalam kehidupannya, karena Daud sadar bahwa tidak ada satupun yang bisa menolong Daud, yang bisa memberikan jalan keluar bagi Daud ketika dia menghadapi musuh-musuhnya pada waktu itu. Dan Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong Daud. Ini sungguh hal yang luar biasa yang kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak muda juga khususnya, kita harus belajar bagaimana ketergantungan Daud kepada Tuhan. Sehingga ketika Daud mengalami masalah terberat dalam kehidupannya dan Daud meminta pertolongan Tuhan, Daud mendapatkan jawaban yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa di saat masa pandemi ini ada begitu banyak hal yang terjadi juga di dalam hidup kita, dan terkadang kita tidak tahu harus berbuat apa. Ingat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita dalam setiap masalah-masalah, pergumulan, setiap tantangan yang kita hadapi.
ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, barusan 2 hari kemarin saya mengalami suatu bencana yang saya nggak pernah pikirkan, saudara-saudara. Ketika saya sedang tidur, ya untungnya saya belum tertidur. Itu di subuh udah pagi itu, dan saya pada waktu itu dalam posisi tidak tertidur. Dan saya kaget ketika saya lagi diam, ketika saya lagi merenung, tiba-tiba kamar saya ambruk, jatuh tiba-tiba. Dan puji Tuhannya, saudaraku, di tempat tidur saya itu benar-benar kayak dipagari gitu. Benar-benar kayak saya mendapatkan perlindungan yang luar biasa dari Tuhan pada waktu itu. Ketika kamar saya ambruk dan tidak ada satupun patahan yang menimpa tubuh saya pada waktu itu. Dan di situ saya merenungkan, saya merasakan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau seandainya malam itu tiba-tiba ada kayu yang tertimpa di muka saya atau di tubuh saya, mungkin dalam sekejap saya bisa langsung dalam keadaan parah, dan bisa-bisa juga mungkin saya masuk ke rumah sakit. Tetapi disinilah saya merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya merasakan saya dalam naungan Tuhan. Saya merasa saya dipagari oleh Tuhan pada waktu itu, sehingga tidak ada satupun benda yang dapat membahayakan saya ketika kamar saya ambruk pada waktu itu. Bahkan listrik tiba-tiba jatuh lampunya. Waduh, saya pikir waduh, listriknya kan bakal gimana-gimana gitu. Dan itu sangat ngeri. Tapi puji Tuhannya, lampunya pun itu dia nggak sampai jatuh ke bawah dan akhirnya nggak pecah. Itu benar-benar perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa yang saya alami pada waktu itu. Nah, saudaraku, bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Di dalam masa-masa tersulit yang mungkin teman-teman hadapi, ada begitu banyak mungkin hal-hal yang teman-teman hadapi. Sudah setahun lebih kita melewatinya dan kita bersyukur bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Sampai saat ini, kalau kita masih bisa hidup, kita masih bisa beraktivitas, bukankah itu karena pertolongan Tuhan? Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, janganlah pernah meragukan akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika hati kita sudah menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan, sumber perlindungan, percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya. Bahkan mungkin di saat kita sudah lupa, mungkin di saat kita sudah mulai jauh daripada Tuhan, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, walaupun terkadang kita menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi itulah Tuhan kita yang luar biasa, bahwa Dia tetap mengasihi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, percayalah akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah sedetik pun untuk kita meragukan pertolongan Tuhan, sehingga kita menyalahkan orang lain, sehingga mungkin kita menyalahkan Tuhan. Kita mengatakan, kok katanya Tuhan baik, tetapi kenapa sampai saat ini saya tidak merasakan kebaikan Tuhan? Kenapa di saat saya mengalami masa-masa tersulit di dalam hidup saya, kok saya seakan-akan tidak merasakan pertolongan Tuhan? Jangan berpikir seperti itu, saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa akan ada waktunya, akan ada saatnya ketika kuasa Tuhan bekerja, ketika Tuhan turun tangan untuk mengatasi setiap persoalan kita. Percayalah bahwa saya dan saudara kita akan mendapatkan pertolongan yang luar biasa dari Tuhan, asalkan kita tetap mau percaya. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan. Di dalam hal tersulit pun yang kita hadapi, teman-teman, saya mau sampaikan bahwa tetaplah setia untuk mengandalkan Tuhan, tetaplah setia untuk percaya kepada Tuhan, karena hanya Dialah satu-satunya yang bisa menolong kita. Hanya Dialah satu-satunya yang bisa
memberikan kita jalan keluar sampai saat ini. Jadi jangan pernah sedetik pun untuk kita meragukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan saat ini. Dan sebelum kita berdoa, teman-teman, kita naikkan satu pujian dan katakan dengan iman bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, percayalah akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan selalu menjaga, menolong kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa kami yang baik, saat ini Tuhan kami datang kepada Tuhan membawa semua persoalan kami, pergumulan kami, dan saat ini Tuhan kami mau katakan, Tuhan kami mau sepakat bahwa kami percaya akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mau katakan kami tidak mau ragu akan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan apapun saat ini masalah yang kami hadapi, Tuhan tolong kami, berikan kami jalan keluar Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Siapapun yang menonton acara ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sentuh hati mereka Tuhan, Engkau jamah hati mereka Tuhan. Berikan kedamaian, berikan sukacita Tuhan, agar supaya mereka boleh mengalami kelepasan Tuhan. Mereka boleh mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa itu di dalam hidup mereka ketika mereka berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh tolong bantu subscribe. Dan teman-teman juga bisa berikan like, atau teman-teman juga yang mau komen silakan. Dan teman-teman yang kepingin didoakan juga secara pribadi, teman-teman bisa DM saya di Instagram Jackson Hiskia. Sekali lagi terima kasih teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati.